Banyak klien teman bahagia yang sering bertanya sebelum order, "Mas kawin sama mahar bedanya apa ya teh?" Yuk cek jawabannya sekarang. Untuk mengetahui informasi seputar teman bahagia, teman-teman bisa mengunjungi Instagram temanbahagia.kng. Kalian akan menemukan katalog seserahan, mahar, buket, gift box, dan ide hadiah lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan sharing apa sih bedanya mahar dan mas kawin. Karena pertanyaan ini sering banget nih ditanyain sama klien teman bahagia. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini dan belum melakukan subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi jangan lupa ya di subscribe, dipencet loncengnya supaya next video teman-teman bisa segera tonton video kita yang terbaru. Jangan lupa juga di komen dan di like videonya serta share ke teman-teman yang lain. Nah, di Indonesia sering kali dan lumrah kita dengar sebutan mas kawin, dan mahar pun sekarang sudah sangat familiar di kalangan kita. Nah, mas kawin adalah harta yang diberikan dari calon suami kepada calon istri saat prosesi akad nikah. Mas kawin ini merupakan salah satu syarat sah untuk menikah. Nah, apa perbedaannya dengan mahar? Mahar sendiri sama dengan mas kawin, jadi penyebutan keduanya sama, memiliki arti yang sama. Bedanya, mahar berasal dari bahasa Arab gitu teman-teman. Nah, kira-kira apa aja nih macam-macam mahar atau mas kawin yang sering digunakan oleh klien teman bahagia? Oke teman-teman, baik. Selain seserahan, teman bahagia juga memproduksi mahar, di mana mahar ini adalah untuk simbolis pemberian kepada perempuan. Kenapa pakai simbolis pembuatan mahar di figura ataupun dalam bentuk yang unik-unik? Karena untuk kenang-kenangan gitu. Nah, kira-kira apa aja ya yang sering dipakai? Yang pertama, uang tunai. Nah, kenapa uang tunai? Karena uang tunai menurut aku mudah untuk dipasang, mudah untuk dirias gitu. Dan setelah dirias, uang itu bisa kita pajang di tempat-tempat yang sering kita lalui, bisa di kamar, ruang tamu, dan bagian rumah yang lainnya. Nah, uang yang kita rias di figura itu menggunakan uang kertas imitasi. Karena proses merias uang imitasi itu menggunakan lem, jadi nggak boleh menggunakan uang asli. Soalnya nanti nggak bisa dipakai, kemudian uangnya rusak. Nah, dari BI sendiri itu tidak memperbolehkan kita merusak uang gitu. Kalau misalnya menggunakan uang koin, barulah kita menggunakan uang asli, karena memang sulit mencari uang imitasi yang berbentuk koin. Dan koin sendiri pun ketika di lem, dia nggak akan rusak, kita bisa mencopot lemnya tersebut gitu, dan kita bisa gunakan kembali. Beda halnya dengan uang kertas, ketika sudah dilem itu susah untuk dicopot lemnya. Pun kalau lemnya tercopot itu biasanya bagian kertasnya akan mengelupas. Sayang teman-teman, mending teman-teman belanjain. Mahar yang kedua yang sering digunakan oleh klien teman bahagia yaitu logam mulia. Saat ini menabung dengan logam mulia sangat meningkat tajam gitu, apalagi di kalangan milenial, dan dengan harga yang hampir 1 juta per gramnya menjadi aset masa depan yang sangat menggiurkan, apalagi untuk jangka panjang loh teman-teman. Boleh dicoba ya untuk mahar teman-teman menggunakan logam mulia. Mahar yang ketiga yang sering digunakan oleh klien teman bahagia yaitu emas perhiasan. Keuntungan yang bisa didapat oleh pengantin yang menggunakan mahar dari perhiasan, satu, bisa dipakai tentunya. Yang kedua, bisa ditabung menjadi aset. Dan yang ketiga, harga jualnya itu liquid gitu. Kita bisa kapan aja menjual ketika kita butuh. Yang keempat, biasanya yang sering digunakan oleh kebanyakan orang yaitu alat sholat. Biasanya
berbentuk mukena, Al-Quran, sejadah, dan tasbih. Keempat jenis mahar atau mas kawin itu yang sering dijadikan untuk mas kawin atau mahar klien teman bahagia. Mas kawin atau mahar ini hanya boleh diberikan dari calon suami ke calon istri, tidak bisa diberikan ke sembarangan orang, walaupun itu orang dekat sekalipun. Nah, apabila suami sudah ridho memberikan mahar kepada istri, maka suami pun tidak ada hak untuk mahar tersebut, teman-teman. Syaratnya, apabila istri sudah ridho dan mengizinkan suami untuk menggunakan mahar tersebut, barulah halal. Oke teman-teman, jadi itu sharing kita tentang mahar dan mas kawin serta jenis-jenis mahar dan mas kawin yang sering digunakan oleh klien teman bahagia. Semoga bermanfaat untuk calon pengantin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mengetahui informasi seputar teman bahagia, teman-teman bisa mengunjungi Instagram temanbahagia.kng. Kalian akan menemukan katalog seserahan, mahar, buket, gift box, dan ide hadiah lainnya.